Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Astuti, NPM 1811070049. Di sini saya akan membahas tentang seluruh materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang deteksi kembang tumbuh anak usia dini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS. Berdasarkan kesimpulan yang saya buat, pada proses tumbuh kembang anak yang merupakan proses utama dan positif pada anak merupakan suatu yang penting pada anak tersebut. Sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini itu merupakan dua hal yang berbeda. Karena pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh, misalnya bertambah berat badan, bertambah tinggi berat badan. Sedangkan perkembangan yaitu adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dalam waktu yang tertentu, dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit, misalnya kecerdasan, sikap, tingkah laku, dan sebagainya. Setiap perkembangan memiliki karakteristik yang dapat dicapai setiap tahap perkembangan anak. Nah, di sini berdasarkan usianya 0 sampai 1 tahun, contoh karakteristiknya adalah seperti mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, berdiri, dan berjalan. Pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, mulai mengembangkan kemampuan bahasa, emosi, dan sangat aktif mengeksplorasikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya anak udah mulai bertanya, apa ini? Apa itu? Pada usia 4 sampai dengan 6 tahun, pada perkembangan ini mulainya perkembangan kognitif, fisik, dan perkembangan bahasa pada anak yang semakin baik, seperti anak sudah mampu memahami pembicaraan orang lain. Deteksi dini tumbuh kembang anak atau balita yaitu adalah suatu kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang anak pada balita atau pada anak prasekolah. Optimalisasi tumbuh kembang dasar anak usia dini sangat penting karena membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, daya cipta yang ia lakukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Dengan demikian, anak diharapkan memiliki kesiapan untuk sekolah. Kebutuhan dasar pada anak usia dini meliputi pola asuh, pola ASI, dan pola asah. Kebutuhan fisik biologis atau disebut dengan pola asuh meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh, dan lingkungan. Pada kebutuhan kasih sayang dan emosi atau disebut dengan ASI, pada tahun-tahun pertama kehidupannya bahkan sejak pada dalam kandungan, anak harus memerlukan ikatan yang erat, serasi, dan selaras dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembang pada anak usianya. Yaitu contohnya seperti menciptakan rasa aman dan nyaman, serta dapat melindungi anak dengan baik. Yang ketiga yaitu kebutuhan stimulasi atau disebut dengan asah. Anak perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sosial bicara, kognitif, kemandirian anak, kreativitas, serta moral pada anak usia dini. Zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini yaitu pada usia bayi 0 sampai 1 tahun yaitu adanya ASI, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pada anak prasekolah umur 1 sampai dengan 6 tahun tercermin melalui aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, melalui perkembangan kekuatan dan koordinasi otot kecil yang dapat dibantu, misalnya caranya menyayangi anak, caranya memberi makan pada anak, memberikan permainan edukasi pada anak usia dini. Teori-teori perkembangan anak, macam-macam teori perkembangan anak yaitu ada kesehatan ibu hamil berpengaruh pada kesehatan janinnya. Ketika kesehatan ibu memburuk, kondisi janin juga dapat mengalami hal yang sama. Nah, oleh sebab itu, menjaga kesehatan selama kehamilan sangat penting untuk dilakukan pada ibu-ibu hamil, yaitu pertama, dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum vitamin. Manfaat ASI bagi ibu yaitu mengurangi pendarahan setelah melahirkan, menjarangkan kehamilan, menempelkan segera baik pada
payudara, membantu untuk mengeluarkan plasenta karena hisapan bayi merangsang kontraksi pada rahim, dan memberikan ASI segera dalam waktu 60 menit, membantu meningkatkan produksi ASI dan proses laktasi. Manfaat ASI bagi bayi yaitu ASI sebagai nutrisi, makanan terlengkap untuk bayi terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup mengandung gizi yang diperlukan untuk selama 6 bulan pertama, dan mengandung antibodi pada bayi. Mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni pada anak usia dini. Aspek nilai agama dan moral. Di sini ada yang pertama, mulai meniru gerakan berdoa, sembahyang sesuai dengan agamanya. Yang kedua, mulai memahami kapan mengucapkan salam dan terima kasih, bahkan mengucapkan maaf ketika ia salah. Aspek perkembangan fisik motorik. Fisik motorik pada anak usia dini itu ada dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Screening pada tumbuh kembang anak usia dini. Deteksi dini adalah upaya penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang pada anak usia dini, mengetahui serta mengenalkan faktor-faktor risiko yang terjadi pada tumbuh kembang tersebut. Alat untuk melakukan screening pada pertumbuhan anak usia dini yaitu sebagai berikut. Penting bagi calon ibu atau yang sudah menjadi seorang ibu ataupun orang tua untuk menjaga dan memperhatikan tumbuh kembang anak dari janin maupun bayi dan anak-anak sampai dewasa. Tanggung jawab orang tua dan peran orang tua itu dituntut agar kedepannya menjadi lebih baik dan optimal sesuai dengan perkembangan pada anaknya. Screening bukan hanya untuk orang tua saja, tetapi untuk guru PAUD ikut melaksanakan dan terlibat dalam perkembangan anak. Perkembangan anak ini merupakan perwujudan dari perilaku orang tua ataupun lingkungan sekitarnya, di mana perkembangan disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan faktor keluarga. Berarti tingkah laku pada kita dan proses pembinaan itu otomatis anak akan ikut. Makanya pada saat masa kandungan ibu hamil, sangat penting pemeriksaan dan gizi untuk menentukan perkembangan anak baik sistem motorik atau kognitif pada anak usia dini. Sebagai orang tua, parenting kepada anak usia dini sangat dibutuhkan sekali karena anak dapat memahami serta berikatan dengan ibu dan anak akan lebih terjalin lebih erat lagi. Kehamilan adalah proses dan perkembangan janin intrauteri mulai sejak konsepsi dan berakhirnya sampai permulaan persalinan. Kehamilan normal akan berlangsung dalam 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Proses kehamilan itu ada 4, yaitu ovulasi, konsepsi, nidasi, dan pembentukan plasenta. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada janin yaitu adanya obat dengan resep maupun tanpa resep seperti antibiotik, pil diet, dan kafein. Obat-obat psikoaktif yaitu alkohol, nikotin, dan heroin. Baik, kelebihan yang saya dapat dari materi yang sudah dipresentasikan ini memiliki manfaat bagi orang tua, guru PAUD, atau untuk seorang ibu yang ingin memahami anak usia dini lebih lanjut, memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi orang tua, terutama pada ibu yang sedang hamil atau seorang ibu yang baru menjadi ibu. Akan tetapi, setelah saya membaca dan membuat resumen seluruh materi ini, sedikit saya menemukan keganjalan kata atau hal yang kurang jelas dalam pembuatan makalah atau kurangnya sumber pengetahuan yang jelas. Namun dalam materi-materi yang cukup dan dapat memberikan manfaat untuk semua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.